Nikita Mirzani sindir Najwa Shihab hingga seret Anies Baswedan. Netizen geram, gak usah sok, gak laku jadi artis ya begini. Stres aja gue masih ditonton sama lu. Coba. Ya kan Anies gak ada masalah, pala lu meledug. Gak ada masalah berapa banyak dia menghambur-hamburkan uang negara, which is itu ada uang gue juga di dalamnya untuk bayar pajak. Kalian gak akan ngerti karena kalian itu aja mungkin gajinya masih di bawah UMR Jakarta. Jadi kalian tuh tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Aku aja baca berita ada tabloid yang isinya tentang Anies Baswedan pengen jadi calon presiden di sebuah masjid. Pilgub DKI tahun 2017 seharusnya sudah jadi peringatan keras untuk kita semua. Kalau saya jadi Anies Baswedan, wah, saya pasti sudah marah besar, nama saya dibawa-bawa dalam tabloid yang disebarkan di masjid itu. Begitu juga dewan gereja dan dewan-dewan dari agama lain harus punya sikap. Tabloid kampanye Anies masuk masjid viral, yaitu sebuah media berbentuk tabloid 12 halaman berisi tentang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang beredar di salah satu masjid. Diketahui tabloid itu dibagikan kepada jamaah masjid. Nampak depan tabloid tersebut pun terpampang wajah Anies Baswedan secara penuh dengan tulisan yang berjudul "Mengapa Harus Anies?" Ya, tabloid aneh itu berisi semua tentang Anies hingga soal deklarasi Anies Baswedan untuk Presiden 2024. Harapan Anies Baswedan menjadikan Jakarta International Stadium JIS sebagai tonggak keberhasilannya sebelum dia turun tahta gagal sudah. PSSI menyatakan bagi stadion olahraga masih banyak yang harus dibenahi. JIS tak akan bisa digunakan untuk pertandingan sepak bola internasional. Dari omongannya orang-orang itu aja, orang-orang yang ingin mengadu domba umat Islam. Jadi hati-hati, jangan gampang percaya sama omongan-omongan begitu. Itu omongannya lah epek-epek. Dia mau memfitnah supaya umat Islam ini ribut dewe. Nah, saya yakin tidak ada satupun umat Islam yang akan mengatakan seperti itu, kecuali dia ini adalah orang-orang yang kalau tidak tobat, orang yang intik di neraka. Kalau tidak tobat, walaupun itu mungkin orang Islam yang mengucap itu, ya itu jadi intik di neraka kalau dia tidak tobat, karena dia niat berbuat seperti itu untuk ngadu domba umat Islam. Jangan. Jadi saya di sini memang kalau kemarin saya minta nek wong rene nggawa klepon supaya tahu bahwa klepon itu saya makan dan saya suka. Jadi tidak ada kata-kata seperti itu. Nanti terus dibuat fitnah, nanti terus kata-kata nanti ada. Wis aneh-aneh lah, aneh-aneh. Itu yang membuat saya yakin orang-orang yang tidak cinta kepada Islam dan dia ingin umat Islam itu patuh. Nanti akhirnya saling menyalahkan. Itu bangsa itu modelnya bang kelompok kono, ini kelompok sini, akhirnya dibuat ribut. Hati-hati sama orang-orang seperti itu. Dan ini berkeliaran banyak orang seperti itu yang ingin memecah belah umat Islam. Dan kami sebagai umat Islam tidak bisa dipecah belah. Kayak apapun kami tetap solid. Al-Islam satu sama lain ikhwah, saudara. Walaupun kami beda, mungkin kami tidak suka makan klepon, yang satu suka makan ini, tidak apa-apa, tetap dulur gitu. Jadi tidak bisa mau dipisah-pisah seperti apa, tidak akan terpisahkan. Islam itu bagaikan banyu itu bawa pedang kayak apa tetap balik, disakiti seperti apa tetap satu Islam. Jangan sampai jadi terpecah belah ya. Siapapun jangan gampang terpancing. Itu perbuatan-perbuatan gitu itu sekarang ditimbulkan supaya ribut umat Islam. Kalau umat Islam ribut patuh dewe lah, mereka yang menang, mereka yang menginginkan ini. Jangan, terutama umat Islam yang ada di Indonesia, jadilah kalian umat Islam yang bersatu. Walaupun beda itu tidak masalah. Sebentar, semenjak perbedaannya itu bukan perbedaan masalah jumlah rakaat sholat misalnya. Rakaat sholat maghrib 4, lah itu beda, itu bukan masalah nih. Tapi kalau serakaat maghribnya 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, mau pakai kunut tidak apa-apa, tidak wajib kunutan. Sing nganggo kunut monggo, sing ora kunut monggo. Yang mau sholat misalnya tangannya begini monggo, tangannya ini monggo, arep ngene monggo, semua sah, semua masuk surga. Jangan mau dipecah belah. Sing begagah, sing anu karepmu, sing penting sholat tok, wis ora usah ngurusi sing kaya ngono-ngono. Jangan masuk ke masjid itu cuma melem moto wong-wong sing sholat kaya ngono. Nanti disebar ke sana sini lho, ini modelnya beda sama saya. Beda apa, sing kakean ngomong itu malah justru dosa. Tidak usah banyak omong.
Sing tahlil tahlilan terus aja mandek. Sing ora seneng tahlil aja tahlilan. Insyaallah mlebu surga kabeh. Ya, jangan geger Mas Medan, apalagi umat Islam difitnahnya dengan hal-hal yang rada lucu, kelepon. Nah, ada fitnah kok ndak kowe iki ora waras, kelepon ora mempan ora, fitnah kok kelepon. Fitnah sing gede sisan wae ngono kayak kelepon. Jadi orang cerdas. Soalnya umat Islam itu difitnah apapun alhamdulillah tetap bersatu solid. Ya, saya tidak akan menyalahkan siapapun, tapi saya nasihati. Anies maju pilpres, kiamat buat mereka. Jika koalisi SBY, JK, SP terbentuk akan berbahaya bagi siapapun. Sinyal dukungan dari petinggi partai politik atau parpol untuk Anies Baswedan menjadi calon presiden atau capres atau calon wakil presiden cawapres pada pilpres mendatang semakin kuat menjelang pensiun dari jabatan gubernur DKI Jakarta. Direktur Eksklusif Oversight of Indonesia Democratic Policy Setio Purwanto menyatakan pertemuan Anies dengan Ketua Umum atau Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS Ahmad Saihu serta mantan Wakil Presiden Wapres Yusuf Kala merupakan sebuah sinyal bahwa dalam waktu dekat koalisi tersebut akan dideklarasikan. Apalagi kata Setio, mengingat bahwa Anies akan segera pensiun dari jabatan Gubernur DKI Jakarta dan dalam sebuah wawancara dengan media asing di Singapura, sudah secara terbuka menyatakan dirinya bersiap untuk maju sebagai Capres 2024. Karena, kata Setio, SBY sebagai mantan presiden 2 periode dan dikenal memiliki strategi yang jitu jika dikombinasikan dengan Surya Paloh yang memiliki insting politik yang kuat karena setiap orang yang didukungnya hampir selalu jadi. Belum lagi lanjutnya jika ditambah kehadiran JK yang mahir melakukan negosiasi dan pengalaman juga menang dalam 2 kali pilpres dianggap akan menjadi aliansi berbahaya bagi siapapun yang akan menjadi kompetitor mereka. Anies maju pilpres, kiamat buat mereka. Jika koalisi SBY, JK, SP terbentuk akan berbahaya bagi siapapun. Sinyal dukungan dari petinggi partai politik atau parpol untuk Anies Baswedan menjadi calon presiden atau capres atau calon wakil presiden cawapres pada pilpres mendatang semakin kuat menjelang pensiun dari jabatan gubernur DKI Jakarta. Direktur Eksklusif Oversight of Indonesia Democratic Policy Setio Purwanto menyatakan pertemuan Anies dengan Ketua Umum atau Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Partai Nasdem, Anies maju pilpres, kiamat buat mereka. Jika koalisi SBY, JK, SP terbentuk akan berbahaya bagi siapapun. Sinyal dukungan dari petinggi partai politik atau parpol untuk Anies Baswedan menjadi calon presiden atau capres atau calon wakil presiden cawapres pada pilpres mendatang semakin kuat menjelang pensiun dari jabatan gubernur DKI Jakarta. Direktur Eksklusif Oversight of Indonesia Democratic Policy Setio Purwanto menyatakan pertemuan Anies dengan Ketua Umum atau Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS Ahmad Saihu serta mantan Wakil Presiden Wapres Yusuf Kala merupakan sebuah sinyal bahwa dalam waktu dekat koalisi tersebut akan dideklarasikan. Apalagi kata Setio, mengingat bahwa Anies akan segera pensiun dari jabatan Gubernur DKI Jakarta dan dalam sebuah wawancara dengan media asing di Singapura, sudah secara terbuka menyatakan dirinya bersiap untuk maju sebagai Capres 2024. Karena, kata Setio, SBY sebagai mantan presiden 2 periode dan dikenal memiliki strategi yang jitu jika dikombinasikan dengan Surya Paloh yang memiliki insting politik yang kuat karena setiap orang yang didukungnya hampir selalu jadi. Belum lagi lanjutnya jika ditambah kehadiran JK yang mahir melakukan negosiasi dan pengalaman juga menang dalam 2 kali pilpres dianggap akan menjadi aliansi berbahaya bagi siapapun yang akan menjadi kompetitor mereka. Anies maju pilpres, kiamat buat mereka. Jika koalisi SBY, JK, SP terbentuk akan berbahaya bagi siapapun. Sinyal dukungan dari petinggi partai politik atau parpol untuk Anies Baswedan menjadi calon presiden atau capres atau calon wakil presiden cawapres pada pilpres mendatang semakin kuat menjelang pensiun dari jabatan gubernur DKI Jakarta. Direktur Eksklusif Oversight of Indonesia Democratic Policy
Setia Purwanto menyatakan pertemuan Anies dengan Ketua Umum atau Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Partai Nasdem